Happy sudah selesai kah? Sudah Mas, ini lagi checking. Oke. Mas Riki sudah kah? Lagi ngecek jawaban Mas. Bentar ya. Sudah semua ya. Kita cek jawaban dulu. Oke, Happy. Mantap. Oke, Mas Riki, Akbar, Didit. Kita mulai dulu. Silakan Didit. 2 soal Didit. Oke, Mas. Share screen Sip. ya. Saya akses dulu. Only who's masih anu. Oh, Indonesia. Tadi aku yang salah ada 2 Mas, 113 sama 120. Untuk 113 ini sih. 13 ya. In Jangan Happy. dibuka, jangan dibuka dong, Dit. Iya. Oh alah. Oh ya. Gimana Didit ini? Ya wes tak singgit mau. Terima kasih. Silahkan. Ya. Happy silakan Bi. Bantu Bi jawab dan baca dan jawab. Nomor berapa, Dit? 113. Hilang. Oke. Wait a minute.
Mungkin di share juga bisa, di copy bisa nggak, Dit? Nah, nanti aja lah. Oke, lanjut dulu, Bang. A project manager is working on the delivery of solution that needs to be deployed to the public quickly. The project team is experienced. The stakeholder are supporting the delivery and the customer is cooperating. What the strategy should the project manager to use? Ensure on-time delivery of the solution. Hmm. C. Have a high level plan for incremental deliveries and get the customer feedback as early as possible. Kenapa? Pi? Karena dia timnya udah experience, stakeholder supporting sama customernya cooperating. Jadi kita tinggal was-was aja mas gitu. Lebih cocok C ya. Iya. Oke. Kira-kira ada sanggahan? Boleh kalau dari Mas Reki atau Akbar. Hilang, Dit. Hmm. Aku agak bingung antara A sama C sih. A dan C ya. Kalau aku jawab D tadi malahan. Jadi kenapa D? Dit? Kan semuanya udah kebentuk kan Mas. Supportnya udah dapat. Berarti kan udah tinggal bikin plan-nya aja, deliverable sama nanti ngerjainnya gimana. Ini kalau A, kalau D itu kan lebih ke ini ya. Baik lagi ini pembedaan antara agile dan waterfall. D itu lebih ke waterfall Mm-mm. ya, Akbar ya. Kalau yang A, Ya. nah itu ya antara A dan C itu meet with customer to agree the component of solution and priority. Cuman kalau udah kayak gini, apa yang bisa kita ambil ya? Ya, kita memberi kesimpulan. Bagaimana is working on delivery of solution. Kalau discussionnya apa? Kalau most voted-nya C sama D, Mas. C sama D. Mm-mm. Delivery, masuk prediktif. C. Kalau D, how you can ensure one time delivery. Kalau incremental tuh memang berkali-kali ya bahasanya tadi. Iya. Tapi aku sih highlightnya di ini sih mas, opini high level plan. High level plan itu sepemahamanku dia instruksinya berupa instruksi singkat. Jadi kalau plan itu plan yang tidak mendetail. Jadi karena semua sudah supporting, jadi aku pilih yang itu high level plan supaya kita apa namanya untuk delivery-nya cepat sama dapat customer feedback-nya cepat. Kalau yang alpha meet with the customer bla 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 itu menurut aku dia ada apa ya? Berarti dia ada something wrong with the customer gitu. Customernya nggak kooperatif. Jadi kita harus meet the customer secara beberapa kali. Ini kayak eliminasi sih juga. Yang A itu customer not kooperatif, yang B stakeholder not support, yang beta. Kalau yang delta itu delta yang timnya kurang experience. Jadi kita harus kasih detail plan and so on. Oke. Kalau Mas Reki gimana? Ya, tanggapan, Mas? Dari jawabannya A sih, Mas. Soal lagi, Gimana? sorry, Didit soal Eh, lagi.
Kalau Mas Riki A ya. Saya tadi karena sudah selesai apa namanya ya tinggal tinggal udah experience nih stakeholdersnya udah support juga ya tinggal di apa diprioritaskan aja apa-apa aja yang mau diselesaikan gitu Ya, supaya tepat waktu on time delivery kan. betul, betul. Jadi memang hampir semuanya ini bisa jadi possibility ya, A, C, D ini ya. A dan C. Oke, kita lanjut aja ya. Intinya memang gantung. Cuman kalau tetap kita, Jawabannya apa emang? kalau ini jawabannya C, kalau di Lumayan sih. kita tetap follow sistem ya. Oh, reveal-nya C ya? Iya. Satu lagi Mas mungkin kalau pendapatku, Hmm. kalau ini kan ke agile, jadi kalau yang kenapa aku big no to alpha adalah karena di alpha ini yang kita seeking dari si customer adalah agreement dia terkait komponen solusi dan prioritas. Hmm. Sedangkan kalau goalnya agile itu adalah kepuasan pelanggan, customer satisfactory. Nah, ini kalau dalam yang aku lihat secara teori itu adalah customer feedback. Kalau feedbacknya dia eh, satisfy, berarti alhamdulillah. Kalau dia nggak puas, ya berarti kita harus segera rectify. Hmm. Makanya aku cenderung itu sih. C ya. Tapi Pi, itu lu simpulin agile dari mana ya? Ini karena di sini customer cooperating. Kalau kalau aku ngelihat di soal ada kalimat seperti ini. Kalau kita berhadapan dengan customer, kecenderungan soal itu adalah agile. Tapi Ya, kalau betul, yang betul. kita hadapkan adalah klien atau mungkin Sponsor. apa ya klien sih, atau klien yang aku lihat sih itu Penggunaan lebih ke kata ya. waterfall. Ya, klien terus operation. Nah, itu pasti ketemunya waterfall. Tapi kalau customer hampir 90% soal dia pasti agile. Oke, Oh, thank you, sponsor thank you. ya, project sponsor Oh, project sponsor. dan biasanya ada related dengan dokumen-dokumen. Kalau udah ciri-ciri waterfall atau related dengan plan-plan, ada plan A, plan B. Sorry, maksudnya planning ya, procurement plan, risk plan, management plan, risk response plan. Nah, itu yang berbau-berbau 49 knowledge area itu yang ada di PM Book 6. Nah, itu kecenderungannya lebih condong ke waterfall atau hybrid. Atau hybrid. Biasanya kalau hybrid itu ada tambahan lagi. Tambahan bahwa ini ya, increment delivery-nya, tapi kaku terhadap prosedural gitu. Nah, itu hybrid. Ya, kalau saya setuju dengan Epi bahwa C ini lebih sosok agile-nya lebih keluar ya, jawaban C Iya, daripada yang A ya. tadi saya ragu ke C karena ini ke agile banget dan saya nggak menemukan apa ya ke arah agile-nya gitu. Iya, betul. Di soalnya itu ya maksud maksud Akbar ya. Iya, ini gimana nih nentuin agile-nya? Makanya aku agak ragu A atau C. Baik. Biasanya di soal itu dikasih taunya agile sih Mas ya. Berarti benar juga kata Mas Epi tadi harus jeli juga apa ada keyword-keyword yang itu cenderungnya ke waterfall hybrid atau ke agile gitu ya. Ya, betul betul. Betul Mas Riki. Oke. Ini bagus ya, artinya memang soalnya ya entah berkelas atau membingungkan, cuman kita bisa belajar dari soal ini. Eh seringkali, bukan seringkali ya, akhirnya terpaksa kita harus mengubah mindset dan mencoba ngambil hikmah. Kenapa jawabannya C? Ini sangat terasa ya, sangat terasa kayak saya lagi coba RMP pun, saya pun bingung kenapa jawabannya itu gitu ya. Itu berpikir berkali-kali itu. Akhirnya bertanya sana sini sama yang udah lulus. Oh, baru ketemu, dapat ilhamnya. Oh, itu alasannya. Sebenarnya tujuan kita buat grup itu tadi ya, buat grup itu. Nah, kita saling diskusi, saling tanya ketika ada yang mengerjakan soal, ada bingung. Tapi is okay. Semoga dengan kita diskusi walaupun sepekan sekali, uh,
pengetahuan dan pemahamannya bisa bertambah. Baik, satu soal lagi, Dit. Silakan. Minta tolong Mas Reki ya, bantu. 120 ya. 120 ya, Mas. Boleh, Mas Reki bantu, Mas. A project manager is planning a project with multiple work package. Each work package has its own defined scope, but funding will be at the project level. How should the project manager determine if the allocated resource budget is sufficient to cover the resource cost of the project? Oke, stop dulu, Mas. Ini sepakat nggak semuanya ini waterfall? Iya. Pakat. Ya, Tuh. sepakat ya. Kita nggak usah lihat dulu jawabannya. Ini Yang nomor berapa ya, Mas? Kok aku belum pindah? 120. 20. Tuh, Pakatnya. di 113 aku. Coba share screen dulu, share screen lagi deh. Didit. Tak share. Makanya kok soalnya nggak berubah. Fotonya. Udah, Bar. Tak terlihat sih. 120. Coba share screen. Dit, kok muncul, Dit? Ah, Mas? Kok muncul ya? Loh, belum ke share screen dah. Burung ya? Bentar, Mas. Tak share screen dulu. Takut. Yes. Oke, Nah, Oke, good. Mungkin besok share di WA aja palingnya biar aku yang share ya, biar hal-hal teknisnya nggak banyak muncul. Oke, 20. Lanjut ya. Lanjut. Silakan Mas Riki. Nggak kelihatan, Dit. Aku di ini aja. Tak aku lift dulu deh. Internetnya mantap. Dulu Bar. How's Kami lanjut diskusi dulu ya, Bar ya. Silakan Mas Riki. How should the project manager determine if the allocated resource budget is sufficient to cover the resource of the project, resource cost of the project? Project manager planning a project with multiple work package. Each work package has its own defined, but funding will be at the project level. Estimate the cost. Panjang banget Oke, nih. keluar. Estimate the cost at the work package level and those costs to calculate the total cost of project and compare to the allocated budget. Create a budget burn down and scope burn up and then verify. Divide the allocated budget by the number of work package. Divide and verify that each work package can be complete with the allocated budget. Fund each work package in the order. How should the project manager determine if the allocated resource budget is sufficient? Kayaknya A sih. Ya, antara A dan C kalau saya pribadi, memang lebih cenderung A ya. Ini kalau B itu lebih ke istilah burn down, burn up nih kayaknya lebih ke Agile. kalau yang D, Ya. each work ini nggak make sense ya kalau yang D. Memang A dan C. Coba Akbar boleh Bar? A atau C Bar? Tadi sempat dimunculin ya sama Didit nih. Enggak, Mas. Tek. Kayak coba Bar. Ya, sorry. Untung dia sorry, Mas. A atau C atau B. Buat funding.
Aku A. Ah ya. Oke ya, clear ya semua. Insya Allah sepakat. Tadi apa? Semua. Didit apa Didit? Aku A juga Mas, tapi jawabannya D. Jadi aku Iya. bingung. Mm-mm. It's a package in order of its important and significant scope. And it's a package in order of its important. Font. Yang ini confusing ini Mas. Ya. Mm-mm. Tapi Itu kita maksudnya apa tuh? Community vote distribution A 100% itu. Iya, ya. rakyat pilih Ya, A. jadi jawaban orang itu A semua, Mas. Iya. Kalau udah ini error dia ya, artinya memang kita sepakat lah, Mm. ini yang benar adalah A. Baik, thank you. Ini Dit. agak jauh sih D-nya. Ya, Iya, makanya. ya. Boleh Oh, Mas Reki, boleh Mas? 2 soal Mas. Nanti Epi sama Akbar 1 soal ya, masing-masing ya. Ya, Mas. Oke Mas. Ya. 26. Boleh Bar, bantu Bar. Nomor 26 Bar. A project manager yang 28 ya? Bar, A project Sorry, manager has 26, sorry 26. 26. Ya. A project manager works in hierarchical organization. The project team member are used to being told what to do, and the performance review include the percentage of completion of the allocated tasks. After a conversation with the sponsor, the project manager realized that they need to reassign a couple of tasks to meet the next milestone. This change can be perceived as poor performance by current assignees. What should the project manager do? D. Oke. Kalau Mas Reki apa jawabannya Mas? Tadi Mas? Saya B jawabannya. Oke. Akbar D ya, D. Oke. Bar, boleh Bar, alasannya Bar. Aduh, apa ya alasannya? Karena ini waterfall ya. Jadi kayak eh Kalau B ini ask the more experienced team member privately to take the task and inform the other team member that work has been reassigned. Memang ini sering sekali ya kita lakuin ya, yang A itu. Cuman yang B sorry. Ya kalau dia nggak capable kita kasih kan ke orang yang ini. Cuman kayak kalau di PMP ini sangat sangat dihindari yang jawaban merugikan merugikan atau terkesan sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau jawaban B ini. Kalau yang C, as the less experienced team member preferably to stop working. Nah, ini sama ya. C dan B ini sama. Kalau D, organizes a team meeting to inform team member about the change in direction and to change classification. Ya, antara A dan D.
Kalau aku A, coba jawabannya apa, Mas? Oh, D ya, antara A dan D. Oke. Ya itu kalau yang A dan B itu dihindari ya. Memang kalau misal ada ketemu orang nggak experience ya kita kadang kan ya udah kamu aja yang kerjainnya. Nah, dengan diam-diam seringkali kita seperti itu memerintahkan. Tapi di PMP itu bukan jawaban yang benar, bukan cara yang benar sebagai seorang project manager. Itu yang B. Yang C pun sama. Ya kita stop working gitu. Nah, kita kasih ke orang. Nah, itu juga dihindari. Jadi pengalaman saya ngerjain soal-soal PMP, jawaban B dan C itu nggak pernah benar gitu, nggak pernah jadi opsi yang benar. Nah, yang A ini mungkin apa ya menyebabkan dia salah ya, dan lebih condong ke D. Mungkin bisa bantu Epi atau Didit ya kasih pendapat. Yang A ini apa, kenapa, dan kenapa cenderung ke D? Kalau opini Mas, kalau yang aku waktu itu jawabnya yang D, tapi Mhm. fokusnya aku ke kalimat pertama sebelum N. Organize a team meeting to inform team members about a change in direction. Tambahan and work with them to change tax allocation. Kalau yang alpha, aku ragunya karena di sini dia organize team meeting juga, Mhm. tapi as the person accountable for delivery, they decided to change the tax allocation. Kayak Mhm. seakan-akan apa namanya? eh Ya kita sebagai penanggung jawab kita udah putusin kalau ini taksnya harus kita Oh, rubah gitu. oke Kalau oke. yang B kan Ya ya work yes, together. clear clear. Kalau yang D benar-benar keputusan mufakat bareng-bareng ya. Iya, Kalau yang A itu meeting tapi tujuannya menginformasikan bukan mencari pemufakatan, kita memutuskan langsung ya. push information. Ya, they decide to change. If the person table delivery, they decide to change the task allocation. Oke. Ya. Jadi kalau yang lebih ke tim adalah jawaban yang D ya. Berarti ini asumsinya dia agile ya. Kalau Iya, aku gitu kan. ngeliat ini malah asumsinya di Ya. di soal ini nggak secara langsung menjelaskan agile atau Mm-mm. waterfall. Cuman kalau dari lihat workflow-nya, eh dia seperti agile. Cuman kita terjebak di kalimat pertama. Iya, betul. Project manager works in hierarchical organization. Iya. Iya. Memang orang bisa aja ya buat-buat soal gitu kan. Tapi oke, nah memang opsinya A dan D ini bersaing dan lebih condong ke D ya. Saya sepakat dengan Epi tadi ya. Kalau yang A ini lebih ke personal accountable, artinya ini juga dihindari ya, dihindari. Jadi lebih cocoknya ke tim, kebersamaan, keputusan bersama. Nah itu yang membuat jadi D. Baik. Oke lanjut Mas Reki boleh soal selanjutnya Mas. 27 ya. Boleh, Sorry, sorry. Sorry. 29 deh. Baik, 29. Dit, bantu Dit. A team working on a close deployment was to receive critical information from the customer. The customer could postpone any the information which is delaying the development. A deployment. What should the project manager have done to prevent the delay? Obtain all critical information, involve the customer. Team is working on a cross deployment with the receive. B kalau aku mas, involve the customer in the deployment process. Ya, memang sense-nya lebih ke B memang ya. Nah, Kalau saya lihat nih deployment itu kan harusnya lebih ini ya, dari close 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 deployment. Mas Reki apa ini antara A dan B? Saya salah A. A ya.
karena customer udah kirim apa namanya? Udah nunda terus nih kan Ya, informasinya. Nah, terus ngapain lagi di-involve lagi gitu. Maka pikiran saya bukan B gitu. betul. Di awal B sih, Betul. involve. Jadi coba buka Mas. Ini perlu juga saya. Buka ya. Nah, kenapa? Kalau saya setuju memang B ya. Kenapa A ini dihindari? Eh, inilah yang sering kita itu bakal lebih percaya diri menjawab B jika kita banyak bertemu soal-soal seperti ini. Artinya kita dihadapkan dengan eh, aktivitas solusi yang langsung menyelesaikan masalah dengan salah satu lagi solusi yang relate dengan teori gitu. Nah, B ini adalah solusi yang relate dengan teori yaitu info customer. Itu konsepnya agile kan. Kalau A ini ya ini apa namanya? Yang langsung menyelesaikan masalah. Ya, di antara dua jawaban tersebut ketika dipertemukan, maka tetap apa yang ada di teori itu lebih utama daripada apa yang lebih menyelesaikan masalah. Kecuali yang teori nggak ada ya. Benar-benar contoh soal B itu nggak ada tuh. Sorry, jawaban B itu hilang. Misal jawaban B itu follow the plan, bla 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 gitu lah ya. Artinya kan terlalu waterfall. Maka jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Tangkap nggak kira-kira Mas Ricky sama yang lain ya? Sip, tangkap Oh, Mas. maksudnya jawabannya A. Jawabannya bukan gini. A dan B itu ada pertentangan. A itu jawaban yang menyelesaikan masalah langsung gitu. Iya, Ya, jawaban B itu adalah jawaban yang relate dengan teori. aku sih B. Apa? Teori agile-nya itu kan info customer. Nah, ketika dihadapkan antara jawaban yang menyelesaikan masalah langsung dengan teori, maka diutamakan yang sesuai dengan teori daripada yang menyelesaikan masalah langsung. Kecuali kelihatan dari semua jawaban ini nggak ada yang relate dengan teori. Maka yang benar adalah yang menyelesaikan masalah secara langsung. Yang A. Seandainya B ini nggak ada loh opsi B ini, gitu. Nah, balik lagi ini bisa muncul kesimpulan seperti ini karena tadi rajin latihan soal atau rajin mendengarkan soal. Akhirnya kita Tapi gimana? tapi, tapi Mas, prakteknya A itu memang nggak ada di konsep agile kan ya? Iya, nggak ada. Berarti berarti mungkin itu aja sih kuncinya Mas ya. Ya, betul, betul lah. Berarti kita pointing ke B gitu. B karena ada jawaban yang relate dengan teori gitu, yaitu info customer itu. Oke ya, ini memang tadi dengan makin latihan soal itu mindsetnya mulai kebentuk. Pasti sekarang ini salah, kedepannya ketemu yang kayak gini antara pertentangan antara teori dan solving masalah secara langsung, utamakan yang sesuai dengan teori ya. Kira-kira begitu ya, Akbar, Didit, sama Epi, sama Mas Reki. Cukup jelas ya. Oke, Mas. Oke. Coba silakan eh, Akbar satu soal, Bar. Oke, bentar. Mana nih? Share screen. Udah Oke, terlihatkah? silakan.
Mungkin Epi, silakan Pi. 121. A project manager is managing a project that is halfway through its execution phase, and the quality standard of the deliverable were formally accepted. However, a government agency has recently introduced new standards that may significantly impact the project. The deliverable must be changed to align with the new quality standard. What should the project manager do? Alpha. Apa? Boleh alasannya, Pi? Karena project ini udah halfway di fase eksekusi. Kalau untuk saya pakai eliminasi sih kemarin sih Hmm. jawabnya itu. Kalau set up structure independent process to determine if project is follow standard, ini big no karena kita bohongin pemerintah. Kalau Hmm. update the lesson learned registers and informs margin of the new standard, karena ini masih halfway, jadi kita eh, belum belum harus melakukan update lesson learned. Terus eh seingat saya dulu jawab D, tapi kayaknya jawabannya A. Evaluate the impact the new regulation will have the project and submit change request. Ya. Kalau saya, Karena halfway itu isi saya milih alpha. iya. Kalau saya pribadi memang cenderung D ya, cenderungnya D. Kalau yang C ini update lesson learn register itu setelah adanya change request sudah ada diimplementasikan, ya ada perubahan, nah itu diupdate baru ke lesson learn stepnya ya. Karena C ini terlalu lompat, ada perubahan masa langsung lesson learn, enggak, tapi harus ada solusi dulu, ada solusi diimplementasikan, baru setelah implementasi update lesson learn. Yang C kenapa salah? Yang B, set up structure independent process to determine if project activity follow the standar. Nah, ini langsung ya, langsung action gitu. Kalau yang D tadi itu dievaluasi dulu standarnya, baru kita submit change request. Evaluasinya itu artinya dampaknya itu ke schedule, ke proses, ke cost segala macam. Baru submit change request. Kalau A, schedule training for project team, new regulation introduced by government agency. Artinya ini udah action. Apa jawabannya? A dan D juga apa? D kan? Oh, B ya. Ya, ini Lupa. D ya, clear ya. Untuk jawabannya apa? Jawabannya beta. Ya, Tapi aku juga nggak yakin kenapa bisa beta. Aku D. D. Tuh. Set up Ini. structure. Ini tadi ya, stepnya kalau misal ada perubahan, baik itu regulasi maupun permintaan penambahan pengurangan, kita harus mengevaluasi dulu, mengevaluasi dampaknya. Setelah evaluasi dampaknya, sebenarnya kita communicate. Nah, communicate baru change request. Communicate ke stakeholder, baru change request. Setelah change request approve, kita communicate lagi. Jadi communicate itu bisa sebelum atau setelah. Nah, kalau nggak dilakukan sebelum change request, maka setelah change request disetujui, kita communicate lagi, baru implementasi. Nah, itu stepnya ya, stepnya. Makanya cenderung ke D. Iya, aku juga cenderung ke D, teman. Kuncinya gini. Oke lah, nggak apa-apa. Baik. Aku ada ini Mas, baru Nah, ingat. gimana? Iya, ini dulu juga jawabnya D, cuman Bukan, D. mungkin ini opini. Mungkin dia karena ada kalimat sebelum terakhir
the deliverable must be changed to align with the new standard. Nah, jadi dia men-set up structure independent proses. Dia pengen ngecek dulu kalau sebenarnya aktivitas yang dia udah lakukan itu ada nggak sih yang udah follow Oh, sama standar yang sekarang gitu. hmm. Tapi sebenarnya kalimat yang B ini kalau kalau opini saya benar, dia harusnya sama dengan kalimat pertamanya di Delta. Iya, Evaluate and betul. impact. Iya. Evaluate, kata-kata Iya. evaluate-nya itu sih. Dia itu sudah di-include di evaluate-nya sini regulation itu ya. Iya harusnya kan. Oke, oke. Menarik. Baik, baik. Dan kayaknya di patch ini banyak yang jebakan kayak gini sih. Most vote-nya tuh kayak gini nih. Most vote-nya sama itu juga sering beda gitu. Beda. Beda-beda tipis. Soalnya makin ke ujung ini makin makin apa ya? Makin mengolah apa? Menguji ya, menguji pemahaman bahasa kita dan teori. Bukan hanya teori yang di apa dikuasai, tapi mencari celah dari soal dan jawaban yang yang nggak skala penting. Makin ke ujung ini ya, mungkin Epi atau Akbar. Iya. Ya. Oke, kita lanjut terakhir dari Epi. Silakan satu soal, Pi. Oke Mas, saya share screen. Sudah terlihat? Sudah. Boleh 239. 39 ya yang Dit, boleh Dit. Oke, Mas. Financial company, a strategic project has been planned to use predictive approach during project planning. The product user requests that milestone be submitted for review. There is a defined scope and an expected delivery for the project. What should the project manager do first to meet the product expectation? Predictive approach kan pakai waterfall. Karena ini predictive approach, ruang buat berubah. Kayaknya jawabnya D deh Mas aku. Jawabannya apa? D, modify jadi agile. Ya. Kalau kita ada produk nggak mungkin dilanjutin pakai predictive approach. Apakah kalau penggunaan kata milestone ini jatuhnya ke agile ya? Enggak sih. Bahkan cenderungnya milestone ke prediktif. Iya. Tapi ada produknya, produknya. Itu sih. What should the project manager do first to meet the product leader expectation? Ya, product leader sini artinya stakeholder-nya aja, Dit. Stakeholder-nya aja dia. Oke, kalau A ini enggak ya. Artinya sekarang project charter itu enggak pernah diubah biasanya. Kalau B, B makes sense juga. Soalnya kalau prediktif ya berarti harus nunggu itunya habis. Iya, makanya aku B sih. Give me the software team to review possible of the atau C ya. C, nunggu review. D, oke. Ini membingungkan. Coba jawabannya apa, Pi? Ah ini jawabannya tidak terduga-duga. Benar masih Anda, C. Kalau saya lihat di buat latihan soal ini tuh kecenderungannya kan lihat pola soal ya Mas ya.
di sini aku nggak nangkep. Aku ngambil keywordnya adalah di to use predictive approach. Keyword pertama, keyword kedua during project planning. Cuma tahu-tahu jawabannya mid software team anjir. Tapi karena kata-kata pertamanya ini agak menjebak kita juga sih. Mm-mm. Padahal dia di ujungnya itu monthly milestone review gitu ngasih. Kalau ini jujur lebih ke luck ya jawabnya ini. Lucknya itu gini. Yang A oke kita coret ya, setuju ya. Mm-mm. Ya. Chapternya ya. Setuju. Kalau B ini terlalu apa ya? Kita nunggu sampai akhir project itu nggak ada artinya gitu. Mm-mm. Iya Betul. kayak terlalu ini Jadi Nggak nggak ada agile guna. banget, nggak cepat. nggak ada ya Gunanya. nggak memuaskan lah. Nah, Mm-mm. kalau B ini nggak ngomong masalah agile ya. Jadi yang lebih masuk akal nih kayaknya C gitu. Mungkin Mas Reki bisa bantu Mas Reki, apa analisa ya Mas? Mas Reki. Saya saya C juga sih sebenarnya Mas. Nggak Ya. kepikiran ke D karena memang udah dibilang predictive approach kali ya. Ya, tadi yang kita bahas bahwa eliminasi dan keberuntungan lagi ini ya tentunya ya. Ya kayaknya banyak soal emang lebih dieliminasi sih dibandingkan langsung dicari jawabnya. Betul, betul, betul sekali. Makanya ada kalau di Amiral itu istilahnya RCA ya, root cause analysis itu maksudnya eliminasi itu. Oh Nah, ini apa orang dia? ini masuk akal nih. Nah, Apa nih? the option can be valid approach. Oke. Jadi kata-kata keywordnya itu bukan di predictive, bukan di planning, tapi di milestone. Ton ya. By discussing the possibility of conducting monthly milestone review with the software team, the project team can gather insight on the team capacity, progress, tracking capability, and feasibility, incorporating milestone review into the project plan. If software team is confident in their ability to establish and track milestone and is aligned with the project overall approach, this option can be suitable choice. Ya, betul. Ini alhamdulillah jawaban orang ngena ya. Artinya bagus Ini lah. kayaknya makin belakang discussion-nya makin dikit ya. Ya, makin jarang yang buka kayaknya itu Bar. Itu tadi halaman berapa, Pi? 24. 24. Nah. Makanya so far kalau saya pribadi sih eh ya setiap hari buka websitenya pmi.org buat motivasi. Cuman confidence belum. Karena sejauh ini latihan soal ya quite enough, tapi baru satu source. Mungkin nanti pengen nyoba yang ini apa namanya PDF yang di-share Mas Reki kemarin. Kalau pendekatan soal dari resource lain kayak gimana gitu. Mungkin kalau udah. Waduh, ya kemarin kita salah mulu itu ya. Nah itu kayaknya ini sih apa namanya? Soalnya kalau eh, kita dengerin di YouTube sama baca buku itu fundamental, maksudnya required. Cuman soal ini tuh suka kadang bener-bener out of the teori gitu loh. Iya sih memang. Betul sih. Betul. Ya, setuju dengan Epi. Perlu referensi dari tempat lain ya. Perlu referensi dari tempat lain. Kalau saya dulu sumbernya itu Prepcast itu. Prepcast soal itu terbantunya apa? Terbantunya kalau bingung bisa baca penjelasannya. Jadi ada guide gitu. Kalau yang di exam topik
kekurangan kita nggak punya sumber untuk memperkuat alasan kenapa jawaban itu benar dan kenapa jawaban kita salah. Di Rikta itu semoga itu bagus, artinya bagus tuh ada reasonnya ya, kenapa jawaban itu jadi pilihan, kenapa yang kita enggak. Sebenarnya itu yang salah satunya kita butuhkan saat kita latihan soal itu kan, reasonnya yang membuat kita makin yakin apa yang salah di kita atau apa yang benar di persepsi kita itu. Baik, kira-kira begitu untuk sesi hari ini. Semoga banyak insight yang bisa kita dapatkan di pekan ke-8. Pekan depan terakhir, targetnya nggak muluk-muluk. Pekan depan semua sudah eligible ya harapannya. Eligible aja dulu ya, Akbar sama Didit. Itu cepet loh ngupdate-nya. Itu paling Ya, 3 cuman bulan agak takut-takut datanya itu loh. apa daftar. Eligible baru nanti kasih waktu 1 tahun. Oke, nanti atau ada sesi ini kali ya, sesi daftar. Setuju sesi daftar. Nanti aku kirim deh yang punya aku. Atau Pi, aku Ya, PD Mas. punyamu insya Allah approve eligible Pi. Tulislah dulu, ajukanlah dulu ya. Ngambil examnya kan bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi. Ajukan dulu biar jadi contoh teman-teman yang lain. Mas Reki kemarin kan udah share tuh bahkan. Mas. Kalau perlu aku share juga nih yang RNP ku kan. Share. Kalau sebenarnya untuk eligible aja nggak masalah sih mas yang Salah lain kan? itu. Nah, 1 tahun cukup panjang sih waktunya. betul. Apalagi kalau kayak Mas Epi semuanya ya 4 3 orang ini, wah cukup lah. Saya pikir saya kemarin agak salah strategi ya, kita di kantor juga nggak aware terhadap eligible itu, tahu-taunya udah hampir expire ya Mas Anda ya. Betul. Oh gitu. Iya, ini kan udah persiapan, udah prepare kan, artinya ya 1 tahun ya cukup panjang lah, cukup lama lah waktunya itu, Iya. Oke, gitu. oke. Rata-rata orang yang misal dia konsisten aja ya, konsisten bukan berarti benar-benar mencurahkan semua pikirannya ke sana. Itu 4 sampai 6 bulan tuh udah confidence dia. Apalagi kalau konsisten dan plus ini mencurahkan waktunya itu 2 3 bulan insya Allah selesai. Kalau kita sedar konsisten aja, konsisten ikut sesi seperti ini, atau konsisten tiap hari minimal tadi mendengarkan, atau akhir pekan kita mengerjakan soal, nah itu 4 sampai 6 bulan insya Allah makin mantap pemahamannya. Jadi alasannya nggak ada sebenarnya ya buat teman-teman untuk eligible. Oke. Bukan alasan setahun ya kalau menurut saya. Kirim aja biar kita ada outputnya hasil kita selama 9 pekan ini, masa kita 9 pekan outputnya milestone-nya nggak ada gitu ya. Nah, minimal ada milestone lah yang kita kejar, yaitu eligible. Karena butuh waktu 5 hari untuk mereka review. Saran saya jangan Senin kalau cerita orang-orang karena takut kena audit. Jangan Senin atau Selasa, Rabu waktu yang tepat. Serius. Nggak Jumat. Jadi waktu mereka udah mau libur gitu. Nah, Kemis aja bar, Kemis, Rabu habis ya, Rabu atau Kemis. puasa Senin Kemis kan, habis Oh buka, iya. eligible langsung tuh lulus. Salah klik orangnya. Jadi Bukan eligible tapi lulus ya. Ini Institut Teknologi 10 November kok nggak ketemu ya? nggak ada ya. Nggak tahu, ini aku udah nulis Indonesia Institut, soalnya semuanya Surabaya mungkin. 10 kali. 10. enggak, ini nggak ada Indonesia sama sekali. Apa internetnya ya? Bentar. Aku buka bentar ya. Kemarin nulis apa pendidikan? Academic Education. Tahu gini aja deh. Setelah ini silakan coba dulu. Nanti kita bahas di WA aja ya. Oke, siap Mas. Ya, karena udah mengingat waktu udah jam 10. Oh iya, nggak ada Pi institut ya. Internet kayak deh mungkin kan lagi audit Senin Bre.
Iya, ITB juga nggak ada. Aneh Itu juga. DB dia aja. dia tutupin apa namanya negara-negara berkembang. Bentar, aku cek bentar nih. Kampusnya apa kemarin tak tulis? Apa others jangan-jangan? NTU aja nggak ada, coy. View of your application. Oh ada 10 November Institut Teknologi. Ada Net ini. kita berarti bar yang aneh bar. Internet ini sinyal. Ya. Oh gitu ya. Yang ini kan, Pi? Nih. Ya, coba. Betul. Nggak ada 10. Kita juga nggak ada 10. Ya udah Tuh, tulis Bandung nggak kan. apa-apa. 10 aja tulis 10 institut. Nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya. Oke lah, berarti nanti dicek. Nah, Internet kita yang goblok. nggak apa-apa tuh. Nah, ini apa ya, Mas ya? Yang ini. Yang mana? Yang professional education. Ah, Tulis aja training Amir Ali gitu. Terus prepare exam topic. oh ya. Ya, Gateway. gitu nggak apa-apa. Tulis aja dari exam topic gitu. Tulis Amir Ali 5 kan 35 tuh, Amir Ali 25 prepare exam topic 10 gitu. 35. Oke. Oke ya, clear ya teman-teman semua. Siap, Ya. Mas. Semoga lancar, sukses. Milestone kita itu nggak mulu-mulu eligible. Nanti setelahnya kalian mungkin ada sesi-sesi kita entah berapa pekan sekali kita ngumpul lah ya. Kita saling follow up. Oke, Mas. Ya, harapannya tetap termotivasi. Aku paham lah, nggak bisa kita apa namanya itu ya, kita paksa push karena kita punya tanggung jawab yang lebih penting yaitu kerja karena kita dibayar sama perusahaan untuk kerja ke perusahaan. Jadi demikian sesi kita pada hari ini. Terima kasih Mas Reki, Epi, Didit, dan Akbar. Sampai jumpa pekan depan ya. Assalamualaikum Kasih Mas. warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Makasih teman-teman. Semua.